Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa. Khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup dengan fokus kunci determinasi. Kunci determinasi. Ini bagian dari ilmu klasifikasi ya, yang tidak bisa terpisahkan nih kunci determinasi ini. Baik, kita mulai pembahasannya. Kunci determinasinya. Jadi selain mengadakan klasifikasi, tugas utama taksonomi kita tahu ya, ini adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi tugas utama yang lain selain klasifikasi adalah pengenalan atau identifikasi makhluk hidup. Itu tugas penting yang lain. Melakukan identifikasi makhluk hidup berarti mengungkapkan atau menetapkan identitas atau jati diri suatu makhluk hidup, yang dalam hal ini tidak lain adalah menentukan namanya yang benar dan tempat yang tepat pada takson tertentu dalam sistem klasifikasi. Jadi tugas identifikasi itu adalah tugas untuk mengenali, menetapkan jati diri, identitas ya suatu makhluk hidup, kemudian memberi nama dengan benar sesuai dengan tata nama yang berlaku dan menempatkannya pada tingkatan takson pada sistem klasifikasi. Kita tahu tingkat takson itu ada mulai dari filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, kalau tingkat spesies berarti dia pemberian nama. Kalau takson ya berarti dia akan menentukan organisme tersebut di takson yang mana, apakah genus, famili, atau kelas, dan seterusnya. Untuk istilah determinasi sering juga digunakan istilah determinasi. Nah ini, jadi identifikasi itu bisa disamakan dengan istilah determinasi. Yang ini diambil dari bahasa Belanda ya, determinati, yang artinya penentuan. Selanjutnya akan kita bahas cara membuat kunci determinasi. Nah, kita tentu tidak akan membuat kunci determinasi, tapi kita akan belajar mengetahui cara membuat kunci determinasi tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita lebih memahami fungsi dari kunci determinasi itu. Nah, kunci determinasi itu apa sebetulnya? Ya, ini kunci ya. Jadi kunci itu kan sesuatu yang digunakan untuk membuka gitu ya, supaya jelas, itu berarti namanya kunci. Nah, kunci determinasi itu adalah daftar ciri-ciri organisme atau makhluk hidup yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisme. Daftar ciri tersebut selalu berpasang-pasangan sehingga sering disebut sebagai kunci dikotom. Jadi daftar kuncinya itu selalu berpasang-pasangan. Nanti kita lihat seperti apa berpasang-pasangannya itu. Itulah kunci determinasi ya. Jadi digunakan untuk mengklasifikasikan organisme. Atau kalau yang belum tahu nama spesiesnya bisa digunakan untuk menentukan spesies, itu bisa. Nah, untuk membuat kunci determinasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Langkah yang pertama itu adalah mengelompokkan seluruh organisme yang akan dicandra. Apa itu candra? Penyandraan adalah kegiatan untuk mengenali sifat atau ciri suatu organisme. Jadi mengelompokkan itu syaratnya harus tahu sifat dan ciri organisme tersebut ya. Harus tahu cirinya apa, sifatnya apa ya, sifat atau cirinya apa yang pokok ya, sehingga bisa digunakan untuk dasar mengelompokkan. Nah, itu harus ini penyandraan. Jadi penyandraan itu harus dilakukan. Setelah dilakukan penyandraan, maka akan diketahui ciri suatu organisme. Setelah itu baru digunakan ya untuk membagi organisme-organisme tersebut menjadi dua kelompok besar. Jadi pembagiannya itu dasarnya adalah dua kelompok. Nah, kalau
organismenya banyak, itu berarti dibagi kelompok besar ya, karena kan berarti anggotanya banyak. Ini harus dibagi 2 kelompok, tidak boleh lebih. Jadi dicari mana sifat umum yang bisa mengelompokkan organisme itu jadi 2 kelompok besar. Tidak 3 kelompok atau 4 kelompok atau lebih. Jadi harus ditemukan ciri yang umum yang bisa memisahkan organisme menjadi 2 kelompok. Selanjutnya langkah berikutnya adalah menggunakan sifat khusus untuk membagi kelompok besar tadi menjadi 2 kelompok yang lebih kecil lagi. Jadi 2 kelompok yang lebih kecil lagi. Jadi pertama sifat umum, kemudian sifat khusus lagi, dan setelahnya nanti akan digunakan lagi sifat khusus untuk mengelompokkan lagi kelompok yang kecil-kecil tadi. Sampai akhirnya organisme tidak dapat dikelompokkan lagi. Jadi artinya tinggal 1 organisme saja. Itu berarti proses pengelompokan sudah berakhir. Yang berikutnya setelah semua habis, maka habis dikelompokkan ya, maka kita akan menuliskan ciri pokok masing-masing kelompok tadi secara berdampingan. Nah, contohnya seperti ini. Ini pendampingan ya, A dan B. Ini nomor urut kelompok tadi. Ini kalau ini saya buat potongan, nomornya sudah 84. Nomornya ini berganti-ganti ya, sesuai dengan berapa kelompoknya ini. Nah, ini ada A dan B, semua nanti akan A dan B berdampingan seperti ini. Rumput-rumputan atau herba. Ciri yang kedua, perdu atau pohon. Ini kan berarti berdampingan karena ini yang ditulis adalah bentuk ya, morfologi dari tanaman seperti ini, itu berdampingan. Baik, seperti ini gambarannya. Ini kelompok organisme yang banyak ya. Ini akan kita kelompokkan jadi 2 kelompok. Sekali lagi pengelompokannya harus 2 kelompok, tidak boleh lebih. Jadi kita gunakan ciri yang bisa memisahkan kelompok pertama ini, kelompok yang besar ini menjadi 2 kelompok saja. Misalnya kalau ini ciri yang membedakan adalah dari bentuk ya, dari segi bentuk. Bentuknya ini segitiga sama bujur sangkar ya. Nah, maka jadi 2 kelompok seperti ini. Kemudian ini masih ada 2 organisme, maka harus dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok lagi. Misalnya ini berdasarkan warna ya, warna. Kalau bentuk sudah tidak bisa lagi. Jadi warna jadi 2 kelompok seperti ini. Warna hijau dan warna orange. Kemudian yang bawah itu juga dipisahkan 2 kelompok lagi berdasarkan warna juga. Ini kebetulan misalnya warna biru dengan warna orange. Dan seterusnya ya. Kalau ini anggota organisme banyak, maka ini semakin panjang. Tapi karena ini contoh hanya sedikit, berarti nanti hanya sampai ini. Hanya 2 tingkatan aja nih. Atau 3 tingkatan dari kelompok yang pertama. Kemudian selanjutnya diberi nomor. Ya, setiap percabangan diberi nomor. 1 cabang, 1 nomor seperti ini ya. 1A, 1B. Ini kan masih 1 cabang, 1 awal. Kemudian berikutnya 2A, 2B, 3A, dan 3B. Begitu. Dan seterusnya nanti kalau misalnya ada kelompok yang lain akan lanjut ke nomor 4A, 4B, 5A, 5B, dan seterusnya sampai banyak sekali. Itu gambaran proses pengelompokannya ya, proses pengelompokan dan pemberian nomor. Kemudian setelah pemberian nomor, maka tiap-tiap kelompok disebutkan ciri, ya, disebutkan cirinya masing-masing kelompok. 1A cirinya tentu berdampingan dengan ciri B ya, dengan 1B. Misalnya 1A cirinya segitiga, 1B cirinya bujur sangkar. Nah, itu kan berdampingan. Jadi yang dia dari bentuknya. 2A cirinya warna orange, 2B cirinya hijau. Itu berdampingan dari segi warna. Dan seterusnya seperti itu. Itu namanya kunci determinasi yang cirinya berdampingan.
Nah, ini contoh yang lebih lanjut lagi. Ini potongan dari kunci yang banyak ya. Ini, karena ini nomor 84 ini. 84A, 84B, 85A, 85B, 86A, 86B kan seperti itu, seperti tadi. Kalau tadi 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya. Ini langsung ke 84A dan B. A dan B itu cirinya berpasangan. Berpasangan itu bukan berarti sama ya, tetapi menyandra objek yang sama. Misalnya nih, ini yang A rumput-rumputan, yang B berdua atau pohon. Ini kan berarti objeknya yang ciri yang dilihat itu adalah bentuk tanamannya. Kemudian misalnya contoh yang lain, misalnya yang A 85A dan B, yang A itu tanaman air, B tanaman darat. Nah itu kan objek yang ciri yang dilihat itu sama, yaitu cara hidup seperti ini. Demikian juga untuk yang misalnya contoh lain 86A, 86B. Yang A bunga bertaji, B bunga tidak bertaji. Nah itu objek ciri yang diamati sama. Inilah yang disebut sebagai cirinya itu berdampingan ya, berdampingan atau disebut sebagai kunci dikotom, makanya kunci determinasi itu karena ciri-cirinya itu berdampingan seperti ini. AB AB terus, tidak ada yang ABC, tidak ada, semuanya AB. Seperti itu. Jadi itu proses cara membuat kunci dikotom itu seperti itu. Langkah-langkahnya sekali lagi kita tidak akan membuat ya, tapi dengan memahami itu maka kita jadi tahu fungsi dari kunci dikotom. Fungsi dari kunci dikotom. Selanjutnya kita lihat cara menggunakan kunci determinasi. Nah, jadi setelah tadi paham memahami cara membuat kunci determinasi, maka kita akan mengetahui bagaimana menggunakan kunci tersebut. Nah, untuk menentukan nama jenis atau kelompok organisme yang diteliti, maka digunakan cara identifikasi dengan menyamakan ciri-ciri yang ada di organisme itu ya dengan ciri-ciri yang tercantum dalam kunci determinasi. Jadi misalnya kita menemukan organisme, kalau kita ingin tahu kelompoknya atau nama jenisnya atau taksonnya ya, maka kita akan mencocokkan organisme yang ada yang kita temukan tadi dengan kuncinya. Nah, dicocokkan itu ya, dicocokkan. Nah, kunci determinasi tadi kan berisi jumlah keterangan yang digunakan untuk menentukan kelompok atau jenis organisme berdasarkan ciri yang dimiliki. Makanya kalau kita cocokkan, cocok atau tidak, kita teliti, maka ujungnya nanti kita akan tahu nama atau takson dari organisme yang kita temukan tadi. Tergantung tujuan kita, mau menemukan nama jenisnya atau kita ingin menemukan taksonnya. Misalnya ini genus apa, atau famili apa, atau ordo apa, dan sebagainya. Ini contoh kunci determinasi sampai tingkat kelas. Nah, ini kalau ini nama saja kunci determinasi tingkat kelas, berarti nanti kunci ini digunakan untuk menentukan kelas dari organisme yang kita temukan. Ya, kelasnya apa? Kalau misalnya kita tidak tahu ini kelasnya apa, kita tinggal menentukan ciri yang dimiliki organisme tersebut dengan ciri yang ada di kunci ini. Ini misalnya nih 1A 1B memiliki tulang belakang, B-nya tidak memiliki tulang belakang. Cirinya kan berdampingan. Menyandra ciri objek yang sama. Nah, di belakang ciri-ciri ini, di ujungnya ya, ini ada dua macam, ada yang angka, ada yang kata, nama ya. Misalnya ini, yang 1A ujungnya nomor 2, 1B ini ujungnya nomor 5, kemudian 2A ujungnya mamalia, yang 2B ujungnya nomor 3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau ujungnya itu nama atau kata, berarti sudah selesai ya, sudah selesai, artinya sudah ketemu tujuan kita itu. Tapi kalau ujungnya angka, maka masih berlanjut. Masih berlanjut. Contohnya seperti ini, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu
setelah ditelusur ini angka-angka yang tadi, maka kita ketahui kelasnya itu insekta. Kelasnya insekta, jadi kupu-kupu itu tergolong kelas insekta. Bagaimana bisa tahu urutannya? Kita lihat urutannya seperti ini ya, untuk menentukan bahwa kupu-kupu itu tergolong kelas insekta atau takson kelasnya itu kelas insekta ya, seperti ini. Jadi kita cocokkan ciri-ciri yang ada di kupu-kupu dengan ciri-ciri yang ada di kunci determinasi ini. Kunci determinasi ini yang Anda lihat ini adalah kunci determinasi sampai tingkat kelas. Jadi hanya untuk menentukan kelas suatu organisme. Ya, jadi memang khusus untuk kelas. Jadi kunci itu macam-macam dan sangat banyak ya jenisnya. Sampai ada yang detail atau hanya sampai ke takson-takson tertentu. Nah, untuk yang contoh ini hanya sampai tingkat kelas. Untuk sekedar memahami aja proses penentuan suatu organisme masuk ke kelas apa. Baik, kita lihat kupu-kupu. Nah, kita cocokkan ciri yang berpasangan ini ya, 1A dan 1B ini. Mana yang cocok? Yang 1A memiliki tulang belakang, yang 1B tidak memiliki tulang belakang. Yang mana yang cocok? Tentu yang 1A ya, yang 1B tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini maka ditulis di sini, kita tulis 1B. Ini hanya untuk merunut saja ya, menurut saya tidak harus ditulis seperti ini. 1B, kita lihat ke belakang. Jadi di belakang ini sekali lagi ada angka atau kata ya. Nah, kalau angka berarti nanti ini akan menuju ke angka yang tertera di sini. Ini kan angka 5 ya, angka 5. Kalau misalnya ujungnya adalah kata, berarti itu sudah berakhir dan itulah kelasnya. Ya, itulah kelas hewan yang kita ingin lihat kelasnya apa ini. Tapi kalau angka berarti kita harus lari dulu menuju ke angka yang tertera. Nah, karena ini angka yang 5 berarti kita menuju ke nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini. Nomor 5 ya ini. 5A dan 5B. Kita cocokkan ciri-cirinya. 5A memiliki cangkang dan berjalan menggunakan perut. 5B tidak memiliki cangkang. Yang mana yang betul? Yang cocok maksudnya, yang cocok dengan ciri kupu-kupu tentu yang 5B. Nah, tidak memiliki cangkang. Maka di sini ditulis 5B ya, ini 5B. 5B lihat ke belakang apakah angka ataukah sudah kata kelas ya. Ternyata masih angka nomor 6, maka kita lari menuju ke angka 6. Ada 6A dan 6B, kita cocokkan. 6A kakinya beras-beras, 6B tidak berkaki dan badannya beras-beras. Mana yang cocok? Yang sesuai adalah tentu yang A, 6A ya, kakinya beras-beras. Maka ditulis di sini 6A. Oke, 6A ke belakang kita lihat ini nomor 7 ya, nomor 7. Nomor 7 berarti kita harus lari ke nomor 7. Nah, 7A atau 7B. 7A kaki berjumlah 3 pasang. Nah, ini di contoh ini memang dibuat untuk ujungnya 7A ini ya, yang 7B ini dan seterusnya masih panjang. Nah, 7A ujungnya apa? Ujungnya adalah insekta. Berarti ini sudah berakhir penelusurannya dan bisa ditentukan bahwa kelasnya adalah kelas insekta kupu-kupu itu. Ya, demikian cara penggunaan kunci determinasi khususnya ini yang untuk sampai tingkat kelas ya, untuk menentukan suatu organisme itu termasuk kelas apa seperti itu. Nah, tentu untuk takson yang lain misalnya sampai tingkat famili, sampai tingkat urdo juga prosesnya sama. Bahkan sampai tingkat kelas ya, sampai tingkat spesies ya, jenisnya apa itu juga ada. Misalnya kita menemukan organisme kita tidak tahu namanya atau jenisnya atau spesiesnya, maka bisa dirunut menggunakan kunci determinasi sampai tingkat jenis gitu ya, atau tingkat spesies itu. Ya, seperti itu saya kira bisa dipahami ya. Dan itulah kunci determinasi. Kita sudah membahas cara membuatnya dan cara menggunakannya.
Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.